Sejarah Kus Plus dan kilas balik personilnya. Kusyono adalah anak Kuswoyo, seorang pegawai negeri asal Tuban yang bekerja di Departemen Dalam Negeri yang pindah bersama keluarganya ke Jakarta pada tahun 1952. Saat itu, bocah yang biasa dipanggil Yon ini umurnya sekitar 12 tahun. Kusyono ketika kecil cengeng dan sakit-sakitan, menonton film India Boot Police tahun 1954 yang ceritanya sedih saja dia menangis. Yon masa remajanya adalah pemuda yang payah dalam urusan akademis di sekolah. Dia berhasil lulus SMP, tapi sulit diterima di SMA negeri. Yon mengaku lemah dan labil di masa SMA-nya, lulus SMA bukan hal yang mudah baginya. Ujian kedua kalinya tidak lulus lagi, akhirnya putus asa dan berhenti belajar sampai 2 tahun. Yon merasa frustasi, beruntunglah punya kakak macam Tony Kuswoyo. Waktu luang Yon pun diisi dengan main gitar dan bernyanyi, dimulai dengan lagu-lagu sederhana, tak peduli jari-jarinya bengkak. Jika Tony dikenal dalam band dengan peran sebagai pemimpin dan pencipta banyak lagu, Yon lebih sering berperan sebagai penyanyi, sambil bermain gitar pengiring, baik sejak di Kus Bersaudara maupun Kus Plus. Sedari awal, Yon dilatih oleh Tony untuk menyanyi bersama Kusroyo alias Yok. Tony melatih Yon dan Yok bernyanyi dari jam 9 pagi sampai pukul 3 dini hari. Tony melatih dua saudaranya dengan keras dan tekun. Tony hendak menjadikan duet Yon dan Yok mirip Everly Brothers, band yang kondang di akhir dekade 1950-an. Tony berharap dan berjuang agar Yok dan Yon mirip Isaac Donald, Don Everly dan Phil Everly. Duet ala Everly Brothers harus kompak. Bermula dari pesta ke pesta, Tony juga tidak main-main dalam bermusik bersama adik-adiknya. Yon dan Yok akhirnya menyanyikan lagu-lagu ciptaan Tony untuk direkam. Sebelum direkam, Yon dan Yok harus latihan vokal mati-matian sambil memetik gitar pengiring sampai sempurna. Ia pun terseret ke dunia anak band era 1960-an. Ayah mereka, Kuswoyo Senior, tak senang. Sang ayah hanya membolehkan main musik untuk bersenang-senang agar tidak jadi anak-anak crossboy. Anak-anak Kuswoyo sudah manggung dari pesta ke pesta pada awal 1960-an. Entah pesta kawinan atau sunatan, mereka memakai nama Kus Bros, dari kata Kus Brothers yang terkesan kebarat-baratan seperti Everly Brothers. Dengan berjalannya waktu, nama Kus Bros berganti menjadi Kus Bersaudara. Titik cerah anak-anak Kuswoyo terlihat di tahun 1962 ketika pemilik irama record, Suyoso Karsono, bersedia merekam lagu-lagu mereka dan Jack Lesmana menjadi supervisornya. Di sampul album pertama mereka ditulis, kalau seandainya dalam penyajian musik, saudara menemukan pengaruh-pengaruh dari penyanyi barat terkenal seperti Colin Twain dan Everly Brothers, atau barangkali asosiasi saudara dalam mendengar musik kami tertuju ke arah mereka, itu tidak kami sangkal dan salahkan mereka karena memang merekalah yang mengilhami kami. Di masa kepresidenan Soekarno, tak semua orang suka lagu-lagu mereka. Mereka dianggap membawakan lagu-lagu bernuansa barat yang dicap sebagai musik ngak-ngik-ngok. Kus Bersaudara macet di penghujung kekuasaan Soekarno. Kus Bersaudara yang berkiblat kepada band barat The Beatles, dan sayangnya, kecintaan mereka pada The Beatles justru membawa masalah dengan pemerintah. Pada tahun 1965, ketika sentimen anti-barat sedang merebak, Yon juga bernasib seperti saudara-saudaranya masuk penjara. Sekelompok tentara dari Komando Operasi Tertinggi, KOTI, menangkap Kus Bersaudara karena mereka sering menyanyikan lagu The Beatles. Pemerintah beranggapan bahwa lagu-lagu The Beatles bisa membawa dampak buruk bagi generasi muda saat itu. Musiknya yang beraliran barat dinilai tidak sesuai dengan budaya timur. Tak sampai 3 bulan, akhirnya mereka dibebaskan oleh pemerintah. Tanggal 29 September tahun 1965, karena mendapat tugas dari Soekarno untuk mendukung gerakan Ganyang Malaysia.
Kus bersaudara terdiri dari Kus Jono, John, Kustono, Tony, Kusyono, Yon, Kusroyo, Yok, dan Kusnomo. Nomo sempat memakai nama Kus Brothers. Band ini menelurkan 2 album di bawah label Mesra Records, masing-masing long play 12 inci To The So-Called The Guilties 1967 dan long play 10 inci Jadikan Aku Dombamu 1968, 2 album yang sebenarnya diambil dalam satu sesi rekaman. Sebelumnya di awal dan pertengahan 1960-an, Kus bersaudara tampil dengan konsep duo vokal Yon dan Yok Kuswoyo. Duet ini melempar berbagai single dalam I.P. Piringan Hitam Mini, seperti Bis Sekolah, Harapanku, Senja, dan Awan Putih di bawah label Irama. Keluarnya Nomo sang drummer pada 1969 memaksa Tony sang pimpinan yang bertekad untuk terus hidup dari bermusik untuk mencari drummer pengganti. Adalah Kasmuri, ex-drummer band Patas yang sebelumnya kerap membantu banyak backing group Zainal Combo pimpinan Zainal Arifin, yang kemudian terpilih menggantikan Nomo karena pukulannya dinilai begitu keras dan variatif. Bersama Kasmuri yang kemudian akrab dipanggil Muri inilah pada pertengahan tahun 1969, berdirilah grup band bernama Kus Plus yang sebenarnya merupakan metamorfosa dari Kus Brothers dan Kus bersaudara. Kus Plus kemudian merekam debut mereka di bawah label Melody Records, sebuah album yang berisi antaranya lagu super keras berjudul Kelelawar. Muri memang menjadi plus di antara para Kus, namun tak boleh diabaikan bahwa plus di era awal bukanlah milik Muri seorang. Adalah Aji Kartono yang pula menyandang predikat plus dalam tubuh Kus Plus. Dialah orang yang tercatat dalam sejarah sebagai pemain bass pertama Kus Plus. Pria yang kerap dipanggil Totok Ar ini masuk dalam formasi pertama Kus Plus dikarenakan Yok tak mau bergabung dengan band baru bentukan Tony dengan orang luar di luar dinasti Kuswoyo. Inisial AR di belakang nama Totok tak lain adalah nama ayahnya, Aji Rahman. Untuk diketahui, Totok merupakan adik kandung 2 gitaris Dara Puspita yakni Titik dan Lis AR. Permainan bass Totok terekam dalam album Dek Dek Plus tahun 1969. Totok tak lagi memperkuat Kus Plus ketika Yok menggantikan posisinya pada tahun 1970. Racikan lagu ala The Bee Gees dan The Cats, dengan sentuhan warna Indonesia membuat Kus Plus segera meraih simpati publik musik Indonesia. Piringan hitam mereka laris, kesuksesan diraih, dan mereka pun semakin produktif. Dalam kurun waktu tahun 1969 hingga tahun 1973 mereka berhasil menelurkan 8 volume Piringan Hitam, belum termasuk album non-volume seperti album Natal. Dalam sebuah surat di tahun 1973 kepada Handianto, mantan teknisi Kus bersaudara yang kala itu bermukim di Nederland setelah mengawal Dara Puspita di Eropa, tahun 1969 sampai tahun 1971, Tony mengisahkan bahwa walaupun di ibu kota ada sekitar 25 band, namun mereka tetap eksis. Sementara itu walau tak sesukses Kus Plus, di awal dekade 70-an Nomo pula mengibarkan bendera Nokus yang juga memiliki pasar penggemar fanatik. Berpindah ke label Reimako pada 1973, Kus Plus semakin menuai sukses dengan lagu-lagu mereka di volume 9, seperti Muda Mudi, Bujangan, dan Kapan-Kapan. Mereka pun melebarkan spektrum bermusik dengan merekam lagu-lagu berbahasa Jawa dalam album Pop Jawa, volume 1 pada tahun 1974. Di album inilah terekam nomor-nomor abadi semisal Tulja Enak, Ora Biso Turu, dan Ela Elo. Sukses dengan lemparan Pop Jawa volume 1 ini, mereka merilis tak kurang dari 3 album berbahasa Jawa. Begitu luasnya masa pendengar Kus Plus, sehingga mereka pun harus memenuhi selera pasar yang begitu luas itu. Maka bisa jadi Kus Plus adalah satu-satunya band yang membuat album Natal namun juga merilis album Qosidah.
Mereka jugalah satu-satunya band yang merilis album pop anak-anak. Album berbahasa Inggris, bertajuk Another Song for You, album lembut folk song yang didominasi gitar akustik, namun juga merilis album bernada keras seperti In Heartbeat yang kemudian juga diselingi dengan rilisan album keroncong yang mendayu dan album-album pop Melayu, hingga 4 volume di bawah label Remaco saja, yang mengajak bergoyang. Di era tahun 1980-an mereka bahkan merekam pop Batak dan juga Bosas, tawaran show pun mengalir deras, dan di paruh awal tahun 1970-an, bisa dikatakan tak ada yang menandingi Koes Plus dalam soal honor manggung. Pada tahun 1977, Koes Plus sempat vakum dengan bergabungnya kembali Nomo sebagai drummer, yang sekaligus menghidupkan kembali Koes Bersaudara. Album yang dirilis bertajuk Kembali juga amat meledak, dan hingga kini bisa dikatakan sebagai lagu wajib para penggemar Koes Plus dan Koes Bersaudara. Di sisi lain, Murri juga tidak mau menganggur begitu saja. Ia membuat Murris Group yang juga menelurkan album Kursi Emas, Selamat Tinggal Saudaraku. Murri yang memang sudah terbiasa melantunkan vokal semasa di Koes Plus, antara lain lagu Pak Tani, Desember, penyanyi muda tidak menemui kesukaran dalam berolah vokal dalam grup di mana ia menjadi figur sentral. Ia pula merilis sebuah solo album di masa itu bertajuk Sweet Melodies, yang berisi lagu-lagu seperti Papi Mamiku, Indria, dan Kesunyian. Reunian Koes Bersaudara tak berlangsung lama, dan Koes Plus pun kembali menyatu. Menjelang berakhirnya dasawarsa tahun 1970-an, Remaco yang pernah tercatat sebagai label rekaman terbesar se-Asia Tenggara itu harus gulung tikar. Koes Plus pun dipindah ke Purnama Records, di mana mereka kemudian merekam album-album seperti Cubit-Cubitan, Aku dan Kekasihku, Bersama Lagi, dan Melati Biru. Namun demikian, berseiring dengan munculnya tren lagu-lagu sendu ala Iis Sugianto yang dirilis label Lollipop milik Rinto Harahap, The Mercies, dan juga Ebit GAD, kepopuleran Koes Plus pun menjadi surut. Era 80-an bisa dikatakan adalah era yang sukar untuk mereka jalani, karena masa emas dengan penjualan meledak dan tawaran manggung bertubi-tubi telah berakhir. Namun demikian, mereka toh masih bisa menelurkan album-album dengan materi yang terbilang dahsyat seperti Asmara 1981, Dadada 1983, ataupun Cinta di Balik Kota 1987, dan tetap muncul di acara-acara TVRI, hingga akhirnya kenyataan itu tiba. Sang motor dan inspirator Tony Kuswoyo meninggal dunia pada 1987. Tak saja rasa kehilangan yang menggelayuti kalbu para personil Koes Plus dan juga para penggemarnya, ketidakyakinan akan terus berkibarnya bendera Koes Plus tanpa Tony juga dirasakan sebagai hal yang begitu berat dijalani. Namun karena wasiat almarhum yang menginginkan agar Koes Plus tetap berkibar, para personil Koes Plus yang tersisa tetap merekam album-album seperti AIDS 1987, Pop Melayu Amelinda 1991, walau tetap saja, penjualan album-albumnya tak semeledak di era 1970-an. Hingga akhirnya pada tahun 1993, band ini kembali menggebrak publik tanah air dengan berbagai show comeback-nya. Nyatalah bahwa band ini masih memiliki begitu banyak penggemar setia yang merindukan masa keemasan mereka, terbukti dengan membludak dan suksesnya show Koes Plus walaupun tiket yang dijual begitu mahal pada awalnya. Hingga pada 1994, bersama dengan Damon Kuswoyo yang tak lain adalah putra Tony Kuswoyo, mereka merilis album bertajuk Tak Usah Kau Sesali. Setelah itu muncullah album-album lain yang melibatkan musisi-musisi besar seperti Dedi Dores, Ian Antono dari God Bless, dan Abadi Susman. Karena satu dan lain hal, pada paruh kedua dekade 90-an, Yok Kuswoyo memutuskan untuk mengundurkan diri dan hingga kini lebih menekuni kehidupan sebagai petani di Banten. Murri juga lebih memilih untuk bersolo karir dengan grupnya Murris Group.
Tinggallah Yon Kuswoyo yang dengan dibantu banyak musisi yang datang dan pergi mengibarkan bendera Kus Plus. Banyak yang percaya bahwa Kus Plus tanpa Tony sebenarnya tak lagi terbilang Kus Plus. Namun banyak pula yang meyakini selama masih ada darah Kuswoyo dalam sebuah band, maka band itu masih layak bernama Kus Plus. Terlepas dari itu semua, ketulusan dan dedikasi Tony Kuswoyo dan saudara serta rekannya dalam Kus Bersaudara dan Kus Plus terhadap musik tanah air merupakan sumbangan yang begitu besar yang tak ternilai harganya. Kus Bersaudara dan Kus Plus adalah peletak pondasi musik pop tanah air, legenda tak tergantikan. Dua band ini telah menjadi ikon musik Indonesia yang sebagaimana The Beatles teruji oleh sejarah sebagai band yang dicintai dan dilestarikan oleh generasi yang terlahir jauh sesudah masa kejayaan mereka.